Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat terus ya. Pernah nggak sih, kalian lagi scroll media sosial, terus lihat temen lama posting ini itu? Ada yang udah liburan ke luar negeri, ada yang baru beli rumah, ada yang bisnisnya makin gede, atau bahkan ada yang udah nikah dan punya anak. Padahal dulu pas sekolah atau kuliah, kayaknya biasa-biasa aja. Terus, tiba-tiba di hati itu muncul bisikan, "Duh, kok aku gini-gini aja ya? Padahal udah kerja keras, udah ngos-ngosan ngejar ini itu, tapi kok rasanya kayak ketinggalan terus ya?" Ayo, ngaku siapa yang pernah ngerasain? Jujur, aku juga sering kok. Rasanya kayak lari maraton, tapi garis finishnya nggak kelihatan-kelihatan. Nah, kalau kamu pernah ngerasain itu, berarti kita sama. Dan hari ini, aku mau ngajak kalian ngobrol santai tentang perasaan ini, dan mungkin kita bisa nemuin sesuatu yang baru bareng-bareng. Perasaan ketinggalan ini tuh unik banget ya. Kadang bikin kita jadi minder, jadi ngerasa nggak cukup, atau bahkan jadi mempertanyakan, apa yang salah sama Atuh? Padahal, kita tahu banget kalau kita udah usaha. Kita udah bangun pagi, pulang malam, kerja keras banting tulang, belajar hal baru, pokoknya udah ngelakuin yang terbaik. Tapi kok ya, tetap aja rasanya ada jarak antara kita sama mereka yang kelihatannya udah di depan. Ini bukan cuma soal uang atau jabatan loh. Bisa juga soal kebahagiaan, soal punya keluarga yang harmonis, atau bahkan soal punya waktu luang yang banyak. Intinya kita ngerasa, kok hidup orang lain kayaknya lebih enak, lebih lancar, dan lebih jadi daripada kita. Nah, perasaan minder ini, menurut video yang aku tonton, itu sebenarnya bukan tanda kita gagal. Justru ini tuh kayak alarm teman-teman. Alarm yang ngasih tahu kita, hey, mungkin ada sesuatu yang perlu diubah nih dari cara kita ngejalanin hidup. Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, tapi tentang refleksi. Jadi, apa sih rahasianya orang-orang yang kelihatannya biasa aja, tapi kok bisa sukses dan nyalip kita? Ternyata mereka itu mainin permainan yang beda. Bukan permainan yang kita lihat di permukaan, tapi permainan di balik layar. Ada beberapa hal yang mereka lakuin, dan ini penting banget buat kita tahu. Pertama, mereka fokus sama sistem, bukan mood. Pernah nggak sih kita nungguin mood bagus dulu, baru mau ngerjain sesuatu? Mau belajar nunggu mood, mau olahraga nunggu mood, mau nabung nunggu mood. Nah, orang-orang sukses itu nggak gitu. Mereka bangun sistem. Setiap hari, mereka punya jadwal belajar, jadwal kerja, jadwal nabung, jadwal olahraga. Dan itu mereka patuhi. Nggak peduli lagi malas atau lagi semangat, sistem itu jalan terus. Ibaratnya mereka tuh bangun rel kereta api, jadi keretanya bisa jalan lancar tanpa harus nunggu mesinnya panas dulu. Kedua, mereka bangun keterampilan yang bisa jadi duit. Ini penting banget. Mereka nggak cuma ngandalin ijazah atau pekerjaan utama. Mereka nyari tahu, keterampilan apa sih yang lagi dibutuhin pasar? Keterampilan apa yang kalau aku kuasai bisa ngasilin uang tambahan atau bahkan jadi sumber penghasilan utama? Contohnya kayak nulis iklan, copywriting, desain aplikasi, UX design, atau ngomong di depan umum, public speaking. Keterampilan ini bisa mereka jual sebagai freelancer atau jasa. Jadi mereka punya banyak keranjang buat ngumpulin rezeki. Ketiga, investasi konsisten walau cuma recehan. Ini nih yang sering kita sepelein. Kita mikir, uang segini mah buat apa diinvestasiin? Padahal orang-orang sukses itu rutin nabung dan investasi meskipun cuma sedikit. Mereka masukin ke reksadana, beli emas, atau nyiapin dana darurat. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Ini kayak nanem pohon, teman-teman. Gak langsung gede, tapi kalau disiram terus, pasti berbuah manis di kemudian hari. Keempat, mereka kerja dalam diam. Ini poin yang paling aku suka. Kita kan sering banget ya, dikit-dikit posting di media sosial. Mau belajar, posting. Mau kerja, posting. Mau olahraga, posting. Nggak ada salahnya sih, tapi orang-orang yang beneran sukses itu, mereka banyak kerja dalam diam.
nggak perlu pamer setiap kemajuan. Semakin sedikit orang yang tahu apa yang lagi kita kerjain, semakin kecil ekspektasi dan distraksi dari luar. Jadi kita bisa fokus dan hasilnya nanti yang akan berbicara sendiri. Nggak perlu koar-koar, nanti orang-orang juga bakal takjub sendiri. Oke, jadi setelah tahu rahasia mereka, terus kita harus gimana dong? Jangan panik. Ini bukan tentang ngejar-ngejar orang lain, tapi tentang fokus sama diri kita sendiri. Pertama, yuk mulai bangun sistem kecil. Gak usah langsung yang muluk-muluk. Coba deh, tentuin 1 atau 2 hal yang mau kamu lakuin rutin setiap hari. Gak peduli mood. Misalnya, setiap pagi aku mau baca buku 15 menit. Atau setiap malam aku mau sisihin uang 10.000. Lakuin itu secara konsisten. Lama-lama, itu bakal jadi kebiasaan baik yang ngebangun fondasi kuat buat kamu. Kedua, cari tahu keterampilan apa yang bisa kamu asah. Coba deh, lihat sekeliling atau browsing di internet. Keterampilan apa yang lagi dibutuhkan? Atau keterampilan apa yang kamu punya, tapi belum kamu manfaatin maksimal? Ikut kursus online, baca buku, atau gabung komunitas. Intinya, jangan berhenti belajar dan ngembangin diri. Ketiga, mulai investasi walaupun kecil. Nggak perlu nunggu punya uang banyak, mulai aja dari yang kecil. Sekarang, banyak aplikasi investasi yang gampang diakses. Yang penting itu konsisten. Anggap aja ini kayak nabung buat masa depan kamu yang lebih cerah. Keempat, belajar untuk kerja dalam diam. Nggak perlu setiap pencapaian kecil diumbar. Nikmati prosesnya, nikmati progresnya. Biarkan hasil yang akan bicara. Ini juga bisa ngurangin tekanan dari luar loh. Kamu jadi lebih fokus sama tujuanmu sendiri, bukan sama pandangan orang lain. Ingat ya teman-teman, hidup itu bukan lomba lari sprint, tapi maraton. Nggak perlu buru-buru, nggak perlu panik kalau lihat orang lain udah di depan. Setiap orang punya jalannya masing-masing, punya waktunya sendiri-sendiri. Yang penting itu, kita terus bergerak, terus belajar, dan terus jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Konsistensi itu adalah kunci yang bisa bikin kita menyalip tanpa perlu pamer. Karena dunia itu akan memperhatikan setiap usaha kecil yang kita lakukan, meskipun kita melakukannya secara diam-diam. Jadi, yuk, mulai sekarang kita fokus sama diri sendiri. Bangun fondasi yang kuat, asah keterampilan, investasi, dan kerja dalam diam. Nanti, hasilnya pasti akan berbicara. Terima kasih banyak ya udah mau dengerin obrolan santai kita hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!